wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umat ini dari zaman kegelapan hingga terang benderang. Khotib berwasiat pada diri khotib khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berberkalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai kaum muslimin, dan bersyukurlah kepadanya. Bukankah bila kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Namun, apabila kita kufur, ketahuilah azab Allah sangatlah pedih. Tidakkah kita sadari bahwa nikmat Allah datang silih berganti setiap waktu? Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat Islam kepada kita sekalian. Kita tumbuh di keluarga muslim, mengenal Allah dan Rasul-Nya, mengenal kitab-kitabnya. Masjid bertebaran di sekeliling kita. Azan pun berkumandang di penjuru desa dan kota. Seruan suci merasuk ke relung hati setiap muslim, menambah keimanan dan kesadaran untuk menyambut seruan Allah Ar-Rahman. Seolah-olah Islam sudah menjadi nafas negeri ini. Ini adalah nikmat yang agung yang harus kita syukuri dan harus kita tetap jaga dengan sebaik-baiknya. Lalu, bagaimana kita memelihara nikmat Islam ini? Tidak lain adalah berpegang teguh pada agama ini dengan sekuat daya dan upaya. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bila kita tidak mensyukuri nikmat Islam ini, bila kita berpaling dari agama ini, tidak mau berpegang dengan al-Islam, kita khawatir nikmat yang agung ini dicabut dari kita. Wal iyadzu billah. Apabila nikmat yang agung ini dicabut dari kita, maka kekufuran, kesesatan, kebinasaan yang hakiki itulah yang akan menggantikannya. Siar-siar kekufuran ketika itu merajalela. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan saudara-saudara kita dari segala kesesatan dan kekufuran. Bila kita tidak mensyukuri nikmat aman, maka nikmat ini akan digantikan dengan rasa cemas dan rasa takut yang terus menghantui. Bila kita tidak mensyukuri nikmat rezeki, maka nikmat ini akan digantikan dengan kelaparan dan kesulitan pangan. Demikian pula, bila kita tidak mensyukuri nikmat Islam, maka nikmat ini akan digantikan dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-38,
Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lainnya, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Islam lebih mulia daripada pemulung dan orang yang menisbatkan diri padanya. Bila Islam tidak menemukan orang-orang yang mau menyadari betapa agungnya nikmat Islam ini, tidak mau berpegang pada agama ini, maka Islam pun akan beralih dari pangkuan mereka untuk berpindah pada kaum lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di muka bumi ini sekelompok manusia yang berdiri dan berjuang di atas kebenaran hingga tiba masa kehancuran dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Akan senantiasa ada dari sekelompok umatku yang menang di atas kebenaran, dan mereka tidak akan membahayakan orang-orang yang menyia-nyiakan mereka hingga datang keputusan Allah, dan mereka tetap berada dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Selain Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Dan kita sebagai umat muslim yang setiap harinya berdoa kepada Allah agar selalu diberi hidayah Islam. Ibnu Abbas berkata, itu adalah agama Allah yang sama sekali tidak ada kebincangannya. Kehidupan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi tidak lain adalah berpegang teguh pada agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-97, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang mereka telah kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasannya kehidupan yang baik adalah di dunia dan balasan yang lebih baik adalah di akhirat. Ini hanyalah untuk orang mukmin belaka. Sama sekali tidak ada keraguan dalam hal ini. Orang mukmin mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Sungguh kenikmatan agung tiada tara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Seorang mukmin mendapatkan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Namun, kehidupan yang baik tidak selalu identik dengan kenikmatan ragawi. Bukan berarti tidak ada sakit, bukan berarti ekonominya selalu mulus, bukan berarti tidak terhimpit dalam dunia. Namun, kehidupan yang baik adalah kenikmatan maknawi, jiwa yang lapang dan terang. Hati seorang mukmin menjalaninya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lapang menerima apa-apa yang Allah telah gariskan untuknya. Inilah ia bahagia dengan keimanannya kepada Rabb-nya. Inilah kehidupan baik yang hakiki. Namun, kesusahan dan kepayahan ini bagi seorang mukmin tidak berarti apapun bila disandingkan dengan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan lupa dengan segala kesusahan dan kepayahan di dunia. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang ahli surga yang mana semasa hidupnya ia adalah orang yang paling menderita hidupnya. Lalu ia dicelupkan satu kali celupan di surga. Lalu dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kesengsaraan walau sekali? Apakah engkau pernah melihat kesusahan hidup walau sekejap?" Lalu ia pun menjawab, "Tidak, demi Allah ya Rabbi, tak pernah aku melewati kesengsaraan walau sekali. Tak pernah pula aku melihat kesusahan hidup sama sekali." Ini adalah keadaan penghuni surga, yang mana dahulunya adalah orang yang paling menderita hidupnya. Satu kali celupan di surga membuatnya lupa segala duka dan lara yang pernah ia lewatinya. Sungguh nikmat agung tiada tara. Demikian pula satu kali celupan di neraka melenyapkan segala nikmat duniawi yang pernah ia kecap. Semua kekuasaan, kesenangan, jabatan, ketenaran, semua itu akan lenyap tak berbekas.
Yang ada hanyalah kecelakaan, kesengsaraan, azab berkepanjangan tanpa batasan. Wa nauzubillahi min azabin nar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah perkara agung yang harus kita pegang teguh di atas jalan Islam hingga tiba masa perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang harus kita senantiasa camkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.